Tolong dikasih naik harganya jagung. Nih, buat kalian yang nanya, Bang, kenapa sih sarjana pertanian nggak mau jadi petani? Nih, gue jawab. Sebenarnya jawabannya simple, tapi makna di dalamnya ribet. Alasan utamanya adalah karena nggak hidup. Punya tanaman cili seluas ini kalau dekat Malaysia udah kaya lah saya, tapi ke Indonesia saya luahkan hati. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas geng. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik geng, hari ini saya hanya sekedar memberikan informasi tentang para petani. Nah, di sini saya akan memberikan informasi perbedaan antara petani Indonesia dan juga Malaysia. Karena memang berbeda geng ya. Kalau di Malaysia nanti macam ini, di Indonesia macam ini gitu. Tapi saya buat video ini bukan berniatan untuk membandingkan mana yang lebih baik, tapi apabila ada hal yang lebih positif kita pakai aja lah. Ini bukan sebuah kritikan kepada pemerintah, tapi ini luahan hati para petani Indonesia. Dan nanti saya akan mengambil kiblat ataupun mengambil contoh dekat Malaysia. Karena selama saya itu bekerja dekat Malaysia 8 tahun, para petani-petani di sana itu macam nggak pernah ada saya dengar keluhan-keluhan dari rakyat hatinya. Malahan orang-orang yang kurang mampu dekat Malaysia lalu terjun ke pertanian, jadi kaya raya geng, jadi banyak yang berhasil. Sementara di negara kita ya inilah geng ya. Kurang tahu tak video yang tengah viral kemarin ya, sudah agak lama tapi sampai saat ini tuh masih dikeluhkan oleh para petani-petani Indonesia. Oke, saya tunjukkan dulu videonya macam ini geng. Tolong dikasih naik harganya jagung. Di mana aku mengadu ini? Kenapa Bu? Kenapa? Kenapa? Murah sekali harganya jagung. Tidak kembali modal kayak ini kasih nah. Biar Mi Bu, biar Mi murah. Dibayar terus, dibalik bibi, dibalik pupu, dibalik ratu. Tidak bisa naik harganya jagung. Di mana aku mengadu ini? Tolong dikasih naik harganya jagung. Rugi aku ini. Video yang barusan korang tengok itu video keluhan hati para petani jagung geng ya. Para petani jagung kenapa sampai menangis-nangis, berguling-guling seperti itu geng? Karena petani di Indonesia ini yang dikeluhkan soal harga geng. Harga di Indonesia, harga panen ataupun harga petik hasil tanaman kita ini belum tentu sesuai dengan modalnya gitu geng. Dari itu sampai buat hal macam itu. Oke, di sini saya akan mewakili seluruh para petani-petani di Indonesia. Siapa tahu ini boleh untuk pelajaran. Saya kasih paham dulu soal masalah hasil panen ataupun harga petik buah, harga petik panen ataupun panen para petani di Indonesia. Kenapa sampai macam itu geng? Di sini saya nggak munafik, saya terus terang-terangan ini geng ya. Sudah 1 tahun lebih saya balik dari Malaysia, bertanam-tanam cili, jagung, gobes dan lain-lainnya. Yang membuat keluhan saya itu yang pertama yaitu harga harga panen dan juga modal kita ataupun pupuk.
itu kurang sesuai geng. Karena kenapa? Tengoklah geng, hasil panen cili ataupun harga cili di Indonesia yang cili kecil macam ini kalau dekat Malaysia itu mahal gila geng. Netizen Malaysia itu pernah berkata dengan saya, wah Abang Jenal ini kalau dekat Malaysia udah kaya, tapi di sini itu harganya murah. 1 kilo hari ini kan harga tak menentu ya. 1 kilo dekat sini itu harganya cili yang macam di belakang saya ini 14.000 sampai 15.000, itu sekitaran 4 ringgit setengahan lah macam itu dalam 1 kilo. Nah, kalau yang cili keriting ini agak mahal sedikit geng. Di sini harganya itu Rp25.000, itu sekitaran 7 ringgit lebih lah macam itulah harganya. Sementara modal yang kita keluarkan itu cukup banyak geng di sini. Harga pupuk aja, karena saya itu belum pernah mendapatkan apa ya geng, bantuan dari pemerintahan, subsidi dari pupuk. Karena kita mencari pupuk subsidi dekat sini itu susah geng. Tak macam dekat Malaysia. Dekat Malaysia itu sangatlah dibantu, dan harganya itu semuanya dikawal oleh kerajaan, harga panennya ataupun harga petiknya. Kalau di sini tak menentu geng. Harga pupuk di sini yang biasa saya beli itu ada yang harganya 750, itu NPK Grower untuk tanaman cili ini geng. Itu sekitaran 200 ringgit dalam 1 goni ataupun per 50 kilo. Ada yang NPK 20 kilo itu harganya Rp350.000, itu sekitaran 100 ringgit Malaysia, begitu harganya geng. Sementara hasil panennya seperti ini. Dan ada juga keluhan para petani di Indonesia yang mendapatkan bantuan dari pemerintahan kita tapi masih mengeluh. Saya tunjukkan ini videonya. Kilo Pak Menteri, gabah kayak ini dituku 4,9 iki piye jajal? Ora usah mok kei kombet anyar, tuku dhewe lek petani iki, alatannya tuku dhewe. Traktor kayak bosok Pak Menteri. Gak usah dibantu. Saya yang penting regane lek panen mau rego larang. Matur suwun. Lek terima alat anyar tuku dhewe rong musim ganti anyar petani kene Pak Menteri. Nggih, lho nggih. Gabah kayak ngene dituku 4,9 piye jajal ngene iki? Ring iki. Bah, piye iki? Jal, heeh. Nah, video yang barusan korang tengok itu adalah video yang mendapatkan bantuan dari pemerintahan Indonesia, tapi berupa ataupun alat-alat untuk mengelola lahan, mengelola tanah. Tapi suara rakyat itu tak seberapa penting. Yang penting harganya aja, hasil kutip ataupun hasil panennya aja, hasil buah yang kita tanam lah itu yang dinaikkan. Jangan cuman kasih bantuan tapi harga panen ataupun hasil petiknya itu murah, tapi kita mengeluarkan modal yang cukup tinggi gitu. Nah, kalau dari sebetulnya di Indonesia ini pupuk juga ada dapat bantuan juga, tapi tak semuanya orang itu boleh dapat. Kalau 1 per bag itu harganya sekitaran Rp200.000, Rp150.000, itu sekitaran 50-an ringgit geng, tapi susah nak dapat. Saya dibantu dengan adik saya untuk mengerjakan ini, karena yang lainnya besok baru mau start kerja, hari ini cuti cuman 1 orang. Kita tanya, dia juga tanam cili. Halo geng. Halo. Pagi-pagi sudah hisap rokok banyak sedak. Ini mau memastikan lah, selama abang bertani itu pernah mendapatkan pupuk subsidi belum? Belum ya? Belum. Kalau kita mencari pupuk subsidi dari pemerintah Indonesia itu susah atau senang? Itu harus ribet sekali itu. Ribet sekali ya? Ribet sekali. Kalau harganya gimana? Harga cukup mahal. Harga cukup mahal. Ribet juga. Susah nak dapat ya? Ya. Tapi kita tengok dari berita itu katanya petani Indonesia, katanya Bapak Presiden Prabowo Subianto, pupuk dipermudah. Tapi sudah sampai di perkampungan kita belum? Kalau di perkampungan kita itu belum dapat ya. Belum dapat. Nah ini geng, ini pengakuan. Nah kalau dari hasil panennya bro, sesuai nggak dengan modal yang kita keluarkan? Kalau harganya mencukupi sesuai, tapi kalau harganya
standar segini ya cuma pas-pasan saja. Bisa dikatakan kita minim ya. Ya. Kalau kita membuat apa ya, pekerja orang lain, nah kita mau dapat apa ya? kurang, untung kita kayak tidak ada itu. Nah gitu geng, itu pengakuan dari para petani-petani Indonesia. Bukan saya ini sok pandai atau gimana, tapi mau siapa tahu ini boleh mewakili seluruh petani Indonesia agar dipermudah. Karena gini bro, saya akan cerita sedikit ya, bukan ini membezakan. Kalau dekat Malaysia, semua harga panen ataupun harga petik buah yang kita tanam itu dikawal oleh kerajaan, dibatasi gitu. Oh gitu. Sementara di kita ini belum ada. Setahu saya yang baru ada program ini baru padi saja. Kalau padi kan sudah ada kan, 6.000 ke 7.000 rupiah itu per kilo. Ya. Tapi kalau macam cili, macam ini, lepas itu sayur-sayuran, jagung, itu belum ada bro ya. Bahkan ramai orang yang menangis mencabut tanamannya karena saking geramnya. Iya, karena saking gramnya harga tidak sesuai dengan modal yang kita keluarkan. Nah sekarang kan kamu ini kerja dekat saya kan. Nah otomatis kamu juga pernah kerja dekat orang lain juga kan. Iya. Nah dalam satu hari jam berapa sampai pukul berapa itu kerjanya, lepas itu bayaran ataupun upahnya itu berapa? Kalau jam kerja itu setengah 7 sampai jam 12. 6.30 sampai pukul 12 siang ya. Ya. Itu upahnya berapa bro? Upahnya itu ada yang 50.000, ada yang 60.000. Bisa dikatakan 50.000 ya. 50.000 rupiah itu kalau dibuat ringgit itu setara dengan 15 ringgit saja dalam satu hari. Kalau dibalikkan untuk membiayai anak, istri, anak sekolah itu cukup tak dalam satu hari segitu? Segitu ya kurang lah. Kurang ya. Kurang. Nah, kamu kan juga pernah memperkerjakan orang ya kan? Bukannya sebetulnya bukan kita yang tak mau ngasih upah pekerja yang lebih tinggi. Tapi kalau kita kasih upah yang lebih tinggi, lagi-lagi bosnya bengkrak ya kan? Iya, karena ya tidak sesuai itu hasilnya. Oke. Terima kasih bro, selamat beraktivitas lagi ya. Oke. Macam itu lagi yang pengakuan para petani di Indonesia. Selain itu saya juga ada lagi satu video seorang sekolah university ataupun kalau di Indonesia itu kuliah geng, kuliah mengambil jurusan pertanian, tapi dia itu mengeluarkan suara untuk mewakili seluruh para petani-petani Indonesia yang videonya itu macam ini. Nih, buat kalian yang nanya, Bang, kenapa sih sarjana pertanian nggak mau jadi petani? Nih, gue jawab. Sebenarnya jawabannya simple, tapi makna di dalamnya ribet. Alasan utamanya adalah karena nggak hidup. Ada sih yang jadi petani, tapi kalau nggak di Jepang, di Australia. Bela-belain WHV buat jadi petani. Petani di sini sulit. Masalah pokok paling utama itu ada 4. Bibit, pupuk, SDM, dan harga. Bibit pupuk susah dan mahal itu klasik dah. Udah masalah dari zaman dulu. Kemudian SDM. Petani dianggap kerjaan yang rendah. Bahkan petani sendiri nggak jarang nyuruh anaknya jangan jadi petani. Kecuali yang juragan sawah. Lo nggak jarang kan dengar berita seorang petani berhasil menyekolahkan anaknya sampai kuliah sarjana. Padahal mah itu orang tua aja. Orang tua yang lain juga pengen anaknya sarjana. Sedangkan anak muda ini yang ngerti inovasi. Regenerasi petani nggak ada, inovasi susah masuk. Terakhir soal harga. Mungkin lu sering denger istilah buta map. Nah sama nih, buta map harga pasar. Aksesnya nggak dibuka seluas-luasnya. Jadi yang ngerti harga tengkulak. Dan distributor pemain-pemain besar. Oligarki lagi. Daripada jadi petani, mendingan jadi tengkulaknya. Kalau gini ceritanya gimana petani mau hidup? Yah gitu dah, tinggal di Konoha. Betul geng, apa yang dikatakan abangnya yang mengambil sekolah mengambil jurusan pertanian tersebut. Para petani di Indonesia ini bukannya kita tak bangga, sebetulnya bangga aja, karena dengan adanya petani tanpa disadari kita ini menghidupi seluruh orang Indonesia. Karena tanpa ada petani, orang yang duduk dekat bandar-bandar sana itu mau makan apa? Mau masak
bawang putih, bawang merah, lepas itu cili, sayur-sayuran, padi, jagung. Itu pun dari orang-orang pelosok, dari orang-orang desa. Kalau kita dah tak tanam lagi karena kurang sesuai dengan hasil kita, dia orang mau makan apa? Dan satu lagi, geng, kenapa para petani itu macam dianggap rendah? Bahkan kita aja kalau mempunyai anak mesti cakap kepada anak-anak kita, nanti kalau sudah meranjak dewasa jangan macam bapak ya le ya, ataupun ya dek ya. Karena kenapa? Menjadi petani itu bukan mudah, sudah kena panas, kena hujan, hasil tak sesuai. Jangankan teringin kaya, kita cukup boleh beli kendaraan ataupun buat rumah itu pun dah bangga sangat, geng. Kita bukan minta para petani ini sungguh makmur ataupun kaya raya, itu bukan. Kalau misalnya kita itu boleh kaya raya hasil dari pertanian, ya alhamdulillah. Tapi sampai saat ini orang-orang ataupun para petani-petani itu banyak yang mengeluh soal harga, karena harga itu tak menentu. Coba kalau kita ambil kiblat macam deket Malaysia, geng, di sana itu harga pupuknya tak boleh mahal-mahal sangat, dan hasil panennya itu dikawal oleh kerajaan. Di sana hasil panennya itu dibatasi, tak boleh murah-murah, jadi masih mendapatkan keuntungan-keuntungan. Jadi kalau petani-petani di Malaysia itu PR-nya itu hanya memberikan perawatan para tanaman-tanamannya yang lebih berkualitas ataupun bagus, karena soal harga sudah tak dikhawatirkan lagi. Maka dari itulah ramai orang-orang Indonesia yang sama pekerjaan para petani lebih memilih bekerja di luar negara, macam di Malaysia, di Jepun, lepas itu di Taiwan pun ada, itu sama-sama petani. Selain di sana lebih dihargai karena ya mata uangnya berbeza ya, dan di sana itu petaninya lebih modern, bukan semuanya itu manual, tapi ada bantuan-bantuan dari negaranya masing-masing untuk mempermudah para petani-petaninya. Karena pemerintahan sana itu tahu kalau tanpa ada petani, ya orang-orang atasan itu mau makan apa gitu. Oke, sekarang saya tunjukkan satu video lagi buat korang semua. Orang Malaysia itu awalnya mendapatkan gaji 1.700, 2.000 ringgit sampai 3.000 ringgit per bulan. Tapi dia orang lebih memilih bertani ataupun tanam cili karena hasilnya lebih memuaskan. Boleh dikatakan orang miskin dekat Malaysia terjun ke pertanian jadi kaya raya. Jom kita tengok dulu videonya. Bertani dekat bandar, mana pernah dengar bertani dekat bandar kan? Sebelum ni kita dengar kat kampung ni. Alhamdulillah, IPR Putrajaya first dalam bandar. Dulu kerja apa bang? Dulu saya bekerja sebagai event crew, gaji lebih kurang dalam RM1,500 ke RM2,500. Dulu sebelum saya masuk tanam cili ni, saya punya gaji hariannya dalam RM30, RM20. Saya hanya mengutip petak di tepi tongkol sampah, Cikutit. Saya dulu buat personal driver, saya bawa VIP lah. Gaji saya dalam 3,000 macam tu lah. Sekarang buat IPR intern, abang dapat berapa ni? Alhamdulillah, saya sekarang dah serta musim yang kedua. Musim pertama saya join IPR, pendapatan saya melebihi RM30,000 semusim. Pada musim yang lepas, top 3 lah, saya dapat 27. Alhamdulillah. 27 tan? 27,000. Dulu saya dapat dalam 3 tan lebih, dalam 30,000 lebih lah seluruh. Musim pertama, Alhamdulillah, saya dapat dalam 25,000. Abang dapat tahu macam mana intern ni? First sekali sebab kawan, dia dapat dulu ni info tentang IPR ni, try register dekat Kementerian Ekonomi. Lebih kurang dalam seminggu macam tu dah dapat panggilan. Saya tahu dekat Facebook dia lalu, lepas tu saya cuba isi. Sebenarnya saya tinggal dekat dengan IPR ni, community selalu cerita pasal-pasal ni apa semua, cubalah nak masuk kan, and then kita dapat lah. Tapi lepas abang tuai tu, mana pergi cili tu? Abang hantar ke mana? Okey, untuk yang pengetahuan semua, hasil cili kami ni, PPK Kuala Langat telah ambil dia punya cili. Dagang ni jadi Nestle. Ni hasil semua PPK Kuala Langat dan dia orang jual ke pasar-pasar dengan Nestle. Nestle dengan Giant lah. Nah, seperti itulah geng, keluhan-keluhan ataupun kebanggaan para petani dekat Malaysia. Jadi kerajaan itu sudah memberikan harga dan juga memberikan jalan untuk penjualan. Jadi dijual ke sini gitu. Saya tuh jujur geng, iri dengan para petani-petani dekat luar negeri sana
bukan hanya Malaysia saja sih. Adik keponakan saya itu ada yang berada di Jepun, ada yang di Taiwan. Dia orang itu bercerita kalau petani di sana itu sangatlah mudah dengan kemajuan teknologi dan harganya itu sangatlah terjangkau, sekaligus modal yang dia keluarkan untuk tanamnya itu pun masih sesuai sangat gitu, geng. Sementara ya di negara kita tahu sendirilah masih ramai orang yang mengeluh, apalagi jangan terlalu berharap lah kalau para petani itu boleh bener-bener sukses kaya raya. Jarang ada, tapi kalau anak juragan itu kalau orang bener-bener awalnya itu sudah kaya gitu, geng, itu memang ada. Tapi kalau orang yang biasa senang cakak lah, menengah ke bawah itu hanya cukup itu aja lah, cukup untuk makan gitu. Saya teringin para petani di Indonesia ini dipermudah lagi. Kita bukan meminta apa-apa, cuman harga hasil panen dikawal ataupun lebih sesuai dengan harga modal ataupun harga pupuk. Dan harga pupuk ini jangan dipersulit, geng, dipermudah aja. Soalnya pupuk ini yang paling penting. Kalau soal pengobatan, ini tergantung orangnya ya, selera masing-masing. Tapi kalau soal pupuk ini wajib. Kalau tadi pupuk, tanaman ini memang tak boleh tumbuh dengan normal, tak boleh tumbuh dengan sehat. Maka keluhan-keluhan kita ini ya cuman harga pupuk aja lah. Indonesia ini negara kaya raya, sumber daya alamnya itu banyak, tapi petani itu masih banyak yang mengeluh karena soal modal. Kembali lagi saya berulang-ulang kali soal kesesuaian antara modal dan juga hasil panen, geng. Bahkan ada loh, geng, yang bankrupt karena bertani. Maka dari itu anak-anak muda itu jarang yang bertani, geng, kecuali orang yang mempunyai kesadaran diri, lalu untuk mempermudah untuk membantu ekonomi negara ataupun memberikan pangan ke orang-orang bandar sana. Itu kesadaran orang-orang petani yang benar-benar tulus dan juga ikhlas. Tapi kalau benar-benar untuk bisnis, jangan terlalu berharap sih. Ya ada orang yang sukses, tapi kebanyakan orang yang sukses itu orang yang sebelumnya tuh memang dah kaya, lalu dia mendapatkan hasil yang banyak, dikeluarkan dekat media sosial. Saya sebelum bertani gini. Tapi faktanya di lapangan ramai. Nanti kalau ada jiran-jiran saya yang sudah pergi ke sawah, saya tanya pun tak apa kalau dia orang mau, geng. Pasti keluhannya itu hampir sama macam inilah. Mohon maaf, bukan saya ini untuk menjatuhkan Indonesia, lalu terlalu mengunggulkan Malaysia ataupun Jepun ataupun Taiwan, bukan. Saya hanya ingin minta keadilan, karena Pancasila di Indonesia itu sila yang kelima adalah ada ayat ataupun percakapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilannya itu di mana untuk para petani, gitu aja ya. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang salah ataupun ucapan yang kurang sopan. Saya minta maaf sebanyak-banyaknya dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.